Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita senandungkan di hari yang mulia ini melainkan kata-kata syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah mencurahkan kepada kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jum'ah secara berjamaah, dengan harapan apa yang kita kerjakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabiul Ummah, Khairul Bashariyah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa saudaraku kaum muslimin, khatib mengingatkan kepada jamaah dan diri ini agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal kita menuju kampung akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, kehidupan seseorang di permukaan bumi ini dimulai dengan dilahirkannya dari rahim seorang ibu. Kemudian setelah ia hidup beberapa lama, ia pun akan menemui sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindarkan. Sebuah kenyataan itu adalah kematian yang akan menjemputnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Yang artinya setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahala-pahala kalian. Siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam sorga, itulah orang-orang yang beruntung saudaraku. Wa mal hayatud dunya, kata Allah, tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Ayat ini merupakan ayat yang agung, yang apabila dibaca mata menjadi berkaca-kaca, apabila didengar oleh hati bergetarlah hati ini, apabila didengar oleh orang-orang yang lalai niscaya ia ingat bahwa kematian pasti akan menemuinya.
Memang perjalanan menuju kampung akhirat merupakan perjalanan yang panjang, suatu perjalanan yang di dalamnya penuh dengan cobaan dan rintangan, suatu perjalanan yang di dalamnya penuh dengan pengorbanan dan perjuangan, suatu perjalanan yang di dalamnya akan mengantarkan kita ke salah satu tempat, apakah kita penduduk surga atau sebaliknya, yaitu penduduk neraka, wal iyadzubillah min dzalik. Maka perjalanan itu adalah kematian yang akan menjemput kita, kemudian dilanjutkan dengan kehidupan di kampung akhirat serta kejadian-kejadian yang ada di dalamnya. Maka keagungan perjalanan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsiran." Seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maksudnya apa? Apabila kita mengetahui hakikat kematian dan kejadian yang ada di dalam kampung akhirat, niscaya kita akan ingat bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang lebih abadi dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Kehidupan akhiratlah yang lebih baik. Kehidupan akhiratlah yang lebih kekal, saudaraku. Akan tetapi kadangkala kita lupa, kita lebih memilih kehidupan yang tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita lebih memilih kehidupan dunia yang tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ingatlah saudaraku kaum muslimin, dikala kita merasakan sakitnya sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakaratin." Tiada sesembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam sakaratul maut terdapat rasa sakit. Ingatlah, dikala nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, nafas kita tersengal, mulut kita terkunci, anggota badan kita lemah, di sekitar kita terdengar tangisan, rintihan, handai taulan yang kita tinggalkan. Pada saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kematian, saudaraku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajaat sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah kepada kalian sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, yang demikian itu kamu selalu lari darinya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Dimanapun engkau berada, pasti engkau akan menemui yang namanya kematian. Walaupun engkau berada di dalam benteng yang sangat kuat dan kokoh. Maka saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kematian menjadikan nasihat. Cukuplah kematian menjadikan air mata berlinang. Cukuplah kematian menjadikan hati bersedih. Cukuplah kematian menjadikan perpisahan dengan saudara tercinta, pemutus segala kenikmatan dan penghancur segala cita-cita. Oleh karena itu, marilah kita tanyakan kepada diri-diri kita, apa yang membuat kita terperdaya dengan kehidupan dunia, padahal kita semua tahu kita semua akan meninggalkannya. Ingatlah, kita semua akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Ada batas waktu di mana kita akan meninggalkannya. Semua yang kita miliki, dari rumah yang mewah, harta yang kita simpan, kendaraan mewah yang kita banggakan, semua kita akan tinggalkan. Pasti kita akan meninggalkannya. Sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih,
Jika anak Adam meninggal dunia, maka yang akan ikut bersamanya ke kuburan 3. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amalnya. Serta yang akan pulang 2, keluarganya akan pulang. Secinta-cinta suami kepada istrinya, dia tidak akan menginap di kuburan itu. Begitu sebaliknya, cinta-cinta istri kepada suaminya juga tidak akan menginap di kuburan itu. Kemudian orang tua kepada anaknya, teman kepada temannya, atasan kepada bawahannya, semua akan meninggalkan kuburan itu. Begitu pula hartanya. Kendaraan mewah yang kita miliki hanya terparkir di pagar kuburan saja. Setelah itu akan dibawa pulang dan menjadi warisan. Dan yang akan ikut bersama kita, saudaraku, adalah amal solih yang kita lakukan selama di dunia ini. Maka dari itu, khatib mengajak kepada jamaah dan diri ini, marilah kita tingkatkan kualitas amal solih kita untuk bertemu kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita mencoba merenungi sisa-sisa umur kita, muhasabah terhadap diri kita masing-masing tentang masa muda kita. Untuk apa kita pergunakan? Apakah untuk menjalankan segala ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal, ataukah hanya untuk bermain-main saja? Begitu pula tentang harta kita, dari mana kita peroleh? Apakah dengan cara yang halal, ataukah sebaliknya dengan cara yang haram? Dan kemana kita pergunakan? Apakah untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah hanya untuk berfoya-foya saja? Perlu kita ingat, umur kita semakin berkurang, kematian pasti akan menemui kita. Dosa kita semakin bertambah. Lakukanlah taubat sebelum ajal menjemput kita. Ingatlah saudaraku, hari yang telah berlalu tidak akan pernah terulang kembali. Maka dari itu, khatib mengajak kepada jamaah dan diri ini, marilah agar senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk istiqomah di dalam beramal selama di dunia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal haja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.